Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali bahasan surah Al-Lahab ayat yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Di sini ada fathah berdiri, mad badal. Fathah ketemu alif mati, mad tabi'i. Ada tanwin ketemu zal, ini ikhfa. Fathah ketemu alif mati, mad tabi'i ya. Maaf, di sini ada ro tafkhim ya, karena harokatnya fathah. Fathah ketemu ro alif mati, mad tabi'i, lahabin. Di sini ada waqaf mamnu. Nah, kalau dihentikan namanya qalqalah kubro ya, karena huruf qalqalahnya hidup tetapi dibaca waqaf atau dibaca henti mati ya. Sayasla naran dzata. Walaupun n seperti biasa naran dzata lahabin. Kalau dibaca wasol. Tapi kalau dibaca waqaf terjadilah qalqalah kubro sayasla naran dzata lahab. Itu seperti itu. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Kemarin dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah mengundang orang Quraisy itu, lalu Abu Lahab mengatakan itu pendusta, Rasulullah adalah pendusta, kata Abu Lahab, dan sampai berkata andaikan memang benar yang dikatakan keponakanku ini dan aku harus masuk neraka, maka aku akan jadikan anak dan harta-hartaku sebagai tebusan. Nah, itu kan tidak berguna. Karena apa? Nanti ketika di yaumul akhir, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Ya. Di sini sengaja ada ayat berikutnya. Nah, kalau di sini sayasla naran dzata lahabin wamra'atuh. Itu kalau dibacanya wasol. Sayasla naran dzata lahabin wamra'atuh. Tapi kalau bacanya ini tadi dihentikan, sayasla naran dzata lahab wamra'atuh hammalatal hatab. Itu seperti itu. Nah, kalau kita baca wasol di sini ada tanwin ketemu waw. Itu namanya idgham bi gunnah. Tanwin ketemu waw. Idgham bi gunnah. Kemudian ada mim mati ketemu ro, idhar syafawi. Ro-nya berharokat fathah, ro tafkhim. Nah, di sini ada al-waqful ula. Tetapi kalau dibaca nyambung karena di sini ada mad domir ketemu ha. Ini yang dinamakan mad silah qasirah. Mim berharokat tasydid gunnah ya. Ada mim fathah ketemu alif juga mad tabi'i. Di sini al-hatab, alif lamnya alif lam qamariyah. Di sini ada waqaf jaiz. Ini pun kalau dihentikan maka terjadilah namanya qalqalah kubro. Ya.
wamro'atuhu hammalatal hatab. Kalau dibaca waqaf. Tapi kalau dibaca wasal, wamro'atuhu hammalatal hatabi, itu seperti itu. Ya. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Istri Abu Lahab itu adalah wanita dari kalangan kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu adalah suku yang merupakan suku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau sekarang suku Quraisy itu ya termasuk para Habib-Habib atau Sayyid-Sayyid yang ada pada saat sekarang ini, itu termasuk dari suku Quraisy ya. Nah, suku Quraisy ini boleh dikategorikan sebagai suku bangsawan ya. Dalam arti suku bangsawannya karena memang jelas garis keturunannya hingga ke Nabi Ismail alaihissalam, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan termasuk pemimpin kaum wanitanya. Nah, nama istri dari Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Nama aslinya Arwah binti Harb ibnu Umayyah. Jadi saudara perempuan Abu Sofyan. Abu Sofyan pun juga sama ya, yang memusuhi Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah. Nah, Arwah binti Harb ibnu Umayyah atau Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab, suka bantuin suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap segala urusan yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gara-gara suka ngebantu dengan hal-hal yang seperti itu, maka nanti di akhirat ketika disiksa di neraka, maka Abu Lahab itu akan ditambahin siksanya ya, menjadi pembantu yang mengazabnya di dalam neraka jahanam. Nah, Arwah binti Harb ibnu Umayyah, Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini adalah pembantu yang mengazabnya di dalam neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam termasuk istrinya ikut mengazab dari Abu Lahab ini ya. Karena apa? Ketika hidupnya suka juga membantu dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap ajaran yang benar, ajaran yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Fi ada kasroh ketemu ya mati matobi'i. Kasroh ketemu ya mati lagi matobi'i lagi. Fathah ketemu alif mati matobi'i lagi. Udah ada 3 matobi'i ya. Jadi kalau ada soal fi jidiha ada berapa matobi yang terkandung? Ada 3. Hablun. Di sini ada huruf ba berharokat sukun. Nah, ini namanya qalqalah sughra. Tanwin ketemu mim namanya idgham bi gunnah. Nun mati ketemu mim sama idgham bi gunnah. Terakhir di sini ada tanda makro atau makru yang artinya udah habis ya bacaannya. Nah, di sini mau nggak mau dihukumilah qalqalah kubro. Kenapa? Karena ini sudah di akhir, dan ingat qalqalah kubro itu terjadi jika ada huruf qalqalah berharokat hidup tetapi dibaca mati, karena bisa terjadi di akhir ayat. Fi jidiha hablum mim masad, itu seperti itu.
Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya apa sih? Yaitu memanggul kayu bakar, ya. Lalu melemparnya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Jadi Abu Lahab ini ketika disiksa di neraka, itu ada juga orang yang ikut menyiksanya, yaitu arwah, ya, atau Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Nah, Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab ini, bawa kayu bakar, ngelemparin ke suaminya yang lagi disiksa di api neraka. Nah, kalau namanya dikasih bahan bakar itu, kan namanya apinya tambah besar. Itu seperti itu. Nah, istrinya Abu Lahab itu diciptakan dan disediakan untuk membantu mengazab dari Abu Lahab. Said Ibnul Musayyab, ya, Said Ibnul Musayyab mengatakan bahwa dahulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini atau menjualnya untuk membiayai dalam memusuhi Muhammad, ya. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya kelak di yaumul akhir. Maksudnya Ummu Jamil ini juga di ayat ini kan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ada yang berpendapat dulu Ummu Jamil ketika dia ingin memusuhi Rasulullah, dan salah satu caranya dia punya kalung yang bagus, lalu ini saya jual gitu ya. Nah, uang yang saya dapat ini buat biaya dalam memusuhi Muhammad ini gitu ya. Nah, gara-gara itu Allah mengazabnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di surah Al-Lahab ini sebuah pelajaran bahwasanya yang namanya petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Lahab yang termasuk pamannya, Ummu Jamil yang termasuk bibinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, sehingga mereka memusuhi Rasulullah, dan nanti di yaumul akhir mereka harus mempertanggungjawabkannya. Dengan cara apa? Harus menghadapi siksa Allah yang amat pedih. Mungkin itu ya bahasan di pertemuan kali ini. Sepertinya ini pun juga menjadi pertemuan terakhir di semester genap tahun 2021-2022. Karena insya Allah minggu depan kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Dan seperti biasa Bapak ingatkan untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan di sini. Dan setelah itu kalian kunjungi link untuk mengerjakan soal sekaligus evaluasi harian. Adapun untuk passwordnya, Bapak menggunakan kata Muhammad. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.